kalau gubernur kan sibuk dalam banyak sekali urusan ya, ya. Jadi memang dalam penyusunan postur dan struktur APBD ini diserahkan kepada ada tim anggaran eksekutif dan tim anggaran daripada legislatif. Nah, mereka berdua inilah komitmen yang kita butuhkan adalah bagaimana bahwa postur dan struktur APBD kita di Provinsi Lampung ini juga bisa diikuti nanti dengan kabupaten dan kota. Itu betul-betul menampilkan sebuah konfigurasi struktur yang betul-betul bisa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak di Provinsi Lampung ini dalam bentuk program, bukan dengan tetap membiarkan adanya pendapatan tambahan bagi pegawai, apalagi sudah diatur oleh undang-undang tidak boleh melebihi 30% kan gitu. Artinya gubernur ketika mencanangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita ingin membahas tentang belanja pegawai yang menurut informasi dari media itu bahwa bisa melebihi 30% di Provinsi Lampung. Ada yang mengasih rambu-rambu agar tidak melebihi dari situ. Nah, bersama saya seperti biasa Dr. Wendy Melpa. Kita sekarang berada di UBL yang baru saja mendapatkan akreditasi unggul untuk pasca S2-nya ya. Ya. S2 hukum ya. S2 hukum ya. Selamat untuk Universitas Bandar Lampung atas akreditasi unggul. Bung Wendy, mohon bisa dijelaskan soal belanja pegawai yang 30%. Ini saya sebagai orang awam ini karena nggak pernah juga di DPR, nggak pernah juga sebagai bupati, ingin penjelasan yang bisa kita sebagai rakyat ini memahaminya. Silakan, Bu. Terima kasih, Bang Ferdi dan para pemirsa dimanapun berada. Apa yang diutarakan oleh Bang Ferdi itu berkaitan dengan postur APBD ya, jadi APBD provinsi juga bisa terjadi pada kabupaten kota bahwa ada belanja modal dan ada belanja rutin. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah itu melalui pasal 146 sudah memberikan rambu-rambu, Ferdi. Jadi bahwa penyusunan anggaran dalam APBD induk maupun APBD perubahan itu belanja tambahan bagi pegawai yang bersumber pada pendapatan daerah itu tidak boleh melebihi daripada 30% dari keseluruhan total anggaran belanja. Termasuk anggaran pembangunan maksudnya. Ya, termasuk pembangunan dari belanja. Nah, oleh karena itu sekiranya bahwa ketentuan ini karena undang-undang itu bukan cuma mengatur, tetapi undang-undang itu juga mengguiden gitu. Sekiranya ini adalah sesuatu yang patut untuk dipatuhi, dan tentu bahwa maksud daripada undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah mengatur sedemikian rupa agar supaya bahwa fiskal daerah ini bisa terjaga, fokusnya itu lebih diprioritaskan dan diutamakan kepada belanja modal, Bang Ferdi. Jadi bukan kepada belanja rutin yang sebagai tambahan pendapatan daripada para pegawai. Nah, kalau belanja modal ini, yang dimaksud dengan belanja modal ini apa bedakah dengan belanja pembangunan? Ya, yang dimaksud dengan belanja modal itu belanja pembangunan, Bang Ferdi. Jadi lebih pada program-program pembangunan gitu. Kalau belanja rutin kan lebih kepada gaji dan tunjangan. Nah, belanja modal tadi ya, ini lebih kepada pembangunan. Pembangunan ini kan tidak selalu bentuknya konstruksi atau bangunan sipil ya. Iya. Kan ada juga bangunan sumber daya manusia ataupun bangunan perekonomian.
Nah, Bung Wendy melihat untuk saat ini itu lebih baik di pembangunan sipil atau bangunan perekonomian? Ya, kalau kita kembali kepada infrastruktur dasar, Ini untuk kita Provinsi Lampung ya? secara nasional maupun tingkat daerah itu kan ada prioritas Bang Ferdi, ada pendidikan, ada kesehatan, ada infrastruktur jalan, dan ada sarana penunjangnya ini ya. Nah, jadi bisa saja bahwa belanja modal ini bukan dalam bentuk pembangunan fisik, tapi juga bisa dalam bentuk prasarana lainnya. Bisa saja Bang Fidi. Ya kan, kalau pembangunan fisik kalau tidak bisa menghasilkan ekonomi masyarakat kan menurut saya nih sebagai orang awam itu kan kurang baik juga gitu. Bangun sipilnya dibangun, misalnya renovasi lagi, tambahan itu atau ganti kursi lagi kan itu tidak meningkatkan perekonomian secara langsung. Ya. Tapi ada juga pekerjaan lah, ada proyek untuk masyarakat yang memang mengisi soal atau membangun itu gitu. Nah, untuk yang perekonomian ini itu biasanya ada di mana sih? Ya, itu ada di belanja modal juga Bang Ferdi. Misalnya pada sektor pertanian ya, belanja modal itu menentukan atau membuat program misalnya bantu alat-alat pertanian, sarana pertanian dan sebagainya. Misalnya di sektor budaya atau pariwisata, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pemandu wisata. Dan ini kan termasuk belanja modal Bang. Yang bisa meningkatkan ekonomi juga ya. Ini bisa menjadi trigger ya atau pemicu untuk bergeraknya ekonomi rakyat gitu. Jadi di samping memang ada penambahan pembangunan fisik, juga adalah program-program yang dapat menjadi trigger atau pemicu untuk bergeraknya bahkan meningkatnya ekonomi rakyat itu Bang Bedi. Ketimbang daripada apa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah itu, ini digunakan sebagai belanja tambahan, pendapatan tambahan bagi pegawai, kecuali tunjangan guru ya. Iya. Oke, jadi ini kan pisah ya yang dimaksud yang sedang dipersoalkan ini adalah di luar tunjangan guru kan gitu, yang memang pegawai rutin di pemerintahan daerah ya kan di luar itu. Nah, kembali soal belanja pegawai ya, Mas. Belanja pegawai ini kan ada juga upah pungut. Ya, yang kemarin juga sempat ada persoalan soal upah pungut ini yang di bawah dipotong di Dispenda ini, tapi yang atas tidak dipotong. Ini kan kalau menurut saya tidak fair. Bagaimana menurut Bung Wendy? Ya, jadi sebaiknya efisiensi yang digulirkan oleh Presiden Prabowo secara nasional, bahkan ini akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2026, ini bisa dijadikan momentum oleh para pembuat kebijakan daerah, dalam hari ini kepala daerah dan DPRD dalam menyusun anggaran, termasuk juga para jajaran aparaturnya untuk lebih memperhatikan hal-hal yang mengurangi pendapatan tambahan gitu ya, mengurangi pendapatan tambahan di samping memang sudah digariskan oleh undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah tidak boleh melebihi 30% daripada belanja. Ini juga kan sekarang momentumnya sedang digalakkan efisiensi yang sepertinya akan diperpanjang sampai tahun 2026 ini. Nah, ini kita harapkan menjadi momentum bagi pembuat kebijakan daerah, baik itu kepala daerah maupun DPRD, dalam merestrukturisasi dan menata postur APBD-nya sehingga lebih prioritas kepada program-program yang dapat langsung menyentuh kebutuhan rakyat dalam minimal infrastruktur dasarnya, ketimbang lebih memberikan tambahan pendapatan bagi para pegawainya dalam belanja rutinnya gitu, Bang Ferdi. Apa mungkin konsep ini ya, konsep yang diusulkan oleh pemerintah ke DPR ini di perubahan tahun 2025 ini, apa mungkin dengan bertambahnya pendapatan bagi pegawai itu kinerjanya makin meningkat? Mungkin nggak seperti itu? Ya, kan begini, kalau bicara idealnya,
kinerja itu kan ukurannya kan gajinya apa namanya pegawai ini kan sudah tersampaikan dengan melalui APBN, disampaikan kepada daerah melalui DAU-nya. Jadi kalau soal gaji pokok, tunjangan dan sebagainya itu ya sudah diberikan oleh pemerintah. Yang menjadi soal ini adalah yang harus kita sama-sama menjadikan sebuah gerakan bersama untuk berhemat, dan berhematnya ini supaya produktif, dialihkan anggarannya dalam rangka menjaga fiskal daerah itu untuk hal-hal yang langsung menyentuh rakyat, pendapatan tambahan bagi pegawai, Bang Ferdi. Jadi belum tentu dengan tujuannya, jika tujuannya itu meningkatkan kinerja kan belum tentu juga ya. Iya. Belum tentu juga bahwa ini ditambah meningkatkan kinerja juga belum tentu. Sama juga yang kejadian di kejaksaan misalnya, itu gajinya naik, tunjangan naik, belum tentu juga tidak bisa mengatur apa namanya kasus-kasus itu kan yang seperti kita lihat sekarang. Oke, kembali lagi soal belanja pegawai yang sudah berlebih ya, atau mendekati 30%. Bukan berarti kan mendekati 30% ini kita harus pakai yang tertinggi, bukan berarti begitu kan. Apalagi di tengah Presiden mengatakan efisiensi, termasuk BUMN juga diefisiensi. Nah, belanja ini kan banyak orang-orang juga yang nggak tahu ya, orang yang umum juga nggak tahu, saya juga nggak begitu tahu soal belanja pegawai tambahan ini. Itu apa aja sih yang dimaksud belanja pegawai tambahan ini, apa aja? Ya gini Bang Ferdi, kan saya ulangi lagi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah melalui pasal 146 ya, itu kan membatasi tidak boleh melebihi 30% dari jumlah belanja. Kalau masih mendekati saja, itu masih artinya masih sesuai dengan norma undang-undang. Yang dikhawatirkan ini Bang Ferdi, kalau sudah melampaui angka 30% dari jumlah belanja, total belanja. Nah, oleh karena itu maka momentum efisiensi ini harus kita betul-betul semangati dengan menjadi sebuah gerakan bersama, bahwa pendapatan tambahan bagi pegawai ini harus ditekan, tidak boleh melebihi angka 30% daripada itu yang saya maksud. Pendapatan tambahan ini detailnya itu apa aja? Nah, pendapatan tambahan itu seperti misalnya honor kegiatan Bang Ferdi. Kegiatan rapat-rapat ya, gitu maksudnya. ada rapat, ada honornya, kemudian sosialisasi misalnya. Sosialisasi, suatu ada aturan. Ada honornya. Terus kemudian studi banding, itu kan ada tiketing, ada kemudian transportasi, akomodasi dan sebagainya. Itu kan itu pendapatan. Padahal kan sekarang dengan era digital kita bisa mencari data, nggak langsung ke lokasi, bertukar pikiran atau bertukar pengalaman dengan organisasi atau daerah lain atau negara lain sekalipun, bisa dalam secara digital saja gitu Bang Ferdi. Oke. Pemirsa, Gubernur kan sudah mencanangkan kemarin ada target RAPBD-nya, punya target di pendapatan dan belanja. Nah, targetnya itu kemudian diturunkan oleh pemerintah daerah ya, dalam rasionalisasi. Nah, tapi ketika anggaran belanjanya ini, pendapatan pegawainya ini bertambah, itu mungkin nggak rasionalisasi artinya gitu. Ya, itulah makanya Bang. Akhirnya kan ini diturunin, kok ini ditambah makanya, gitu. Jadi saya menangkap ada gejala tidak seirama nih antara keinginan kepala daerah dengan jajaran OPD di bawah OPD-nya dengan cara menambah rencana biaya-biaya kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya itu bisa menambah pendapatan tambahan bagi pegawainya. Nah, oleh karena itu maka penting bagi kita dari akademisi mengingatkan kepada pembuat kebijakan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh
postur dan struktur daripada APBD kita ini sehingga betul-betul dioptimalkan semaksimal mungkin untuk bisa menyentuh kebutuhan pembangunan yang untuk kebutuhan rakyat, bukan dengan pendapatan pegawai tambahan. Iya, menjadikan ini sebagai pendapatan tambahan bagi para pegawai gitu. Nah, Bung Wendy kan sudah pernah ada di pemerintahan daerah ya, sudah pernah juga di DPR. Biasanya yang mengusulkan biaya-biaya ini kan dari OPD ya. Ya. Dari OPD. OPD itu ke Bapeda mungkin. Ke Bapeda atau kemana? Ya, itu ada tim anggaran daerah ya. Oh, tim anggaran daerah. Oke, ke tim anggaran daerah. Nah, ini harusnya dikoreksi oleh tim anggaran daerah ini apa nunggu gubernur yang koreksi? Ya, kalau gubernur kan sibuk dalam banyak sekali urusan ya, ya. Jadi memang dalam penyusunan postur dan struktur APBD ini diserahkan kepada ada tim anggaran eksekutif dan tim anggaran daripada legislatif. Nah, mereka berdua inilah komitmen yang kita butuhkan adalah bagaimana bahwa postur dan struktur APBD kita di Provinsi Lampung ini juga bisa diikuti nanti dengan kabupaten dan kota, itu betul-betul menampilkan sebuah konfigurasi struktur yang betul-betul bisa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak di Provinsi Lampung ini dalam bentuk program, bukan dengan tetap membiarkan adanya pendapatan tambahan bagi pegawai, apalagi sudah diatur oleh undang-undang tidak boleh melebihi 30% kan gitu. Artinya gubernur ketika mencanangkan bahwa atau pemerintah pusat juga mencanangkan efisiensi oleh Presiden Prabowo. Yeah. Kemudian gubernur agar melihat APBD-nya realistis, dia turunkan juga targetnya agar tidak terjadi gangguan di akhir tahun ya defisit. Jadi diturunkan targetnya. Harusnya OPD ini tidak lagi mengusulkan hal-hal seperti itu tentunya. Ya kan, jadi ini kan sebuah fenomena ya Bang Ferdi, bahwa memang efisiensi dicanangkan secara nasional, kemudian gubernur juga ingin membuat supaya struktur APBD Provinsi Lampung ini lebih realistis dengan dia menurunkan pendapatan. Terus kemudian kalau saya pelajari dokumen RPJM 5 tahun ke depan, saya tidak menemukan akan adanya lonjakan pendapatan, Bang Ferdi. Jadi kalau dibandingkan dengan 5 tahun kemarin, ya pendapatan kita ini nggak jauh-jauh amat. Nggak jauh-jauh amat. Malah jadi, mungkin turun ya. Ya lebih rasional lah, lebih rasional. Ini kan memang strategi ini kan untuk mengurangi defisit anggaran yang begitu besar yang diturunkan dengan menurunkan rencana pendapatan yang lebih rasional. Mungkin gitu juga gubernur juga menginginkan soal DBH yang ke kabupaten kota itu bisa jalan ya, nggak jadi hutang terus gitu kan. Itu kan jadi hutang berkepanjangan. Nah, oleh karena itu maka semangat ini harus dijadikan sebagai pedoman bersama bagi jajaran OPD dalam menyusun program dan anggarannya, gitu Bang Ferdi. Jadi saling sinergi nih antara maunya pimpinan daerah, gubernur, kemudian OPD-nya juga pengesahan di DPRD-nya gitu. Jadi nggak maksudnya tidak mengulangi lagi lah seperti sebelumnya, karena kondisi keuangan kemudian juga kondisi nasional dan internasional juga sedang ekonomi juga kan sedang turun nih, sedang kontraksi ya. Ya, sedang kontraksi kan gitu. Jadi perlu adanya rasional gitu. Jadi jangan copy paste lagi lah maksudnya. Betul Bang Wendy. Ya, oke lah, saya rasa cukup ya Bung Wendy ya. Terima kasih Bang Wendy. Cukup. Pemirsa Gun Santok, bincang-bincang tadi mungkin bisa mewakili aspirasi dari masyarakat dan yang melalui anggota DPRD Provinsi Lampung sebagai wakil rakyat ya, agar tetap rasional dalam menyetujui anggaran perubahan di tahun 2025 ini. Dan kita nanti akan membahas juga berikutnya, ini akan berjilid-jilid nih soal bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengefisiensikan anggarannya, contohnya seperti anggaran di
Kominfo ya kalau nggak salah dari 300 miliar menjadi 5 miliar. Nanti akan kita bahas apakah ini rasional, apakah ini tidak melanggar undang-undang, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun masih Bang Edi.